Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar lebih cepat dari cahaya. Namun sayangnya, bukan hanya kebenaran yang ikut tersebar, tapi juga kebodohan yang dibungkus dengan gaya meyakinkan. Banyak kanal di YouTube dan media sosial menjual konten debat antar agama. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, isinya hanya kumpulan asumsi, distorsi sejarah, dan provokasi murah demi memancing emosi umat beragama. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah channel bernama Tanpa Ragi. Mereka mengemas video dengan judul bombastis, menyampaikan narasi seolah-olah netral dan ilmiah, padahal sebenarnya menyisipkan tuduhan serius yang bersifat manipulatif. Dalam salah satu kontennya, mereka menyatakan bahwa ajaran Islam banyak meniru ajaran Paulus. Pernyataan ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga menunjukkan rendahnya kualitas analisis sejarah dan keagamaan mereka. Mengapa ini berbahaya? Karena masyarakat awam yang tidak sempat melakukan verifikasi, bisa dengan mudah terpengaruh oleh narasi-narasi menyesatkan semacam ini. Dan inilah yang mereka incar, mempengaruhi cara pandang publik dengan membangun citra bahwa Islam hanyalah hasil tiruan dari ajaran Kristen versi Paulus. Padahal, jika mereka benar-benar mau jujur membaca sejarah, mereka akan sadar yang paling banyak mengubah ajaran Nabi bukan Islam, tapi justru Paulus itu sendiri dalam tubuh ajaran Kristen. Jadi, ketika konten semacam ini muncul, umat Islam wajib bersuara. Tapi bukan dengan emosi, bukan dengan cacian. Kita jawab dengan ilmu, kita luruskan dengan data. Kita lawan dengan argumen yang tidak hanya kuat, tapi juga mematikan secara logika. Karena tugas kita bukan hanya membela agama kita, tapi juga menjaga agar kebenaran tidak dikaburkan oleh mereka yang mencari popularitas dengan merendahkan keyakinan orang lain. Hari ini, mari kita luruskan, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan ketegasan yang berbasis fakta. Bukan dengan narasi penuh dendam, tapi dengan logika yang terang dan tidak bisa dibantah. Karena ketika dusta bersuara lantang, maka kebenaran tidak boleh diam. Pertama, mari kita bahas klaim mereka yang menyatakan bahwa konsep jilbab atau penutup kepala dalam Islam berasal dari ajaran Paulus. Ini adalah argumen yang tidak hanya lemah secara logika, tapi juga salah secara historis. Mengapa? Karena mereka menyederhanakan sejarah panjang kebudayaan manusia dan menjadikannya seolah-olah satu orang, Paulus, adalah penemu ide menutup kepala bagi perempuan. Sebuah klaim yang bahkan tidak lolos uji dasar pengetahuan sejarah. Faktanya, kebiasaan perempuan menutupi kepala sudah ada ribuan tahun sebelum Paulus bahkan lahir. Jika kita telusuri ke peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Babilonia, praktik ini sudah menjadi norma sosial. Dalam masyarakat Mesopotamia, perempuan yang menutupi kepala adalah simbol status dan kehormatan, sementara budak dan pelacur dilarang menggunakan penutup kepala sebagai bentuk pembeda sosial. Lebih jauh lagi, dalam budaya Ibrani kuno, yang menjadi akar dari tradisi Yahudi dan Kristen, menutup kepala juga memiliki makna spiritual. Dalam kitab Kejadian, Genesis 24:65, istri Ishak, Ribka, menutupi wajahnya dengan kerudung ketika bertemu calon suaminya. Ini terjadi jauh sebelum Paulus muncul dalam sejarah agama. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 11, hanya memberikan aturan tambahan yang bersifat kontekstual bagi masyarakat pada zamannya, yakni bahwa perempuan sebaiknya menutupi kepala ketika berdoa atau bernubuat. Tapi sekali lagi, dia tidak menciptakan tradisi ini. Dia hanya menyusun aturan berdasarkan kebiasaan budaya yang telah eksis. Bahkan dalam suratnya pun, dia mengaitkannya dengan alasan spiritual yang tidak universal di luar konteks Kristen awal. Jadi, kalau channel Tanpa Ragi mengklaim bahwa jilbab adalah warisan Paulus, mereka telah melakukan dua kesalahan fatal, menyederhanakan sejarah dan menyalahartikan teks. Mereka gagal memahami bahwa Islam tidak meniru Paulus, melainkan melanjutkan prinsip universal tentang kesopanan, kehormatan, dan perlindungan terhadap perempuan yang telah lama menjadi bagian dari berbagai peradaban. Islam, dalam Al-Quran, menyampaikan perintah menutup aurat bukan karena meniru siapapun, tetapi sebagai bentuk ketaatan spiritual
dan penjagaan moral. Perintah ini turun dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, tapi nilai dan semangatnya jauh lebih tua, mengakar pada nilai-nilai fitrah manusia, rasa malu, kehormatan, dan martabat. Jadi, ketika mereka berkata jilbab berasal dari Paulus, kita bisa jawab, tidak, sejarah jauh lebih tua dari Paulus, dan Islam lebih besar daripada tuduhan simplistis seperti itu. Kedua, mereka mengatakan bahwa Islam mengikuti Paulus dalam hal pelarangan minuman keras. Ini adalah klaim yang keliru, tidak berdasar, dan lagi-lagi menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah agama-agama Semitik dan wahyu ilahi secara menyeluruh. Pertama-tama, mari kita perjelas. Larangan terhadap minuman keras bukanlah hal baru yang tiba-tiba muncul dalam surat-surat Paulus. Bahkan dalam kitab-kitab terdahulu, seperti Taurat dan Zabur, sudah terdapat banyak peringatan tentang bahaya alkohol dan mabuk. Dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 21, Nabi Nuh disebutkan pernah mabuk setelah meminum hasil kebunnya. Akibatnya, ia berada dalam kondisi memalukan yang memicu konflik dalam keluarganya. Ini menjadi pelajaran moral pertama dalam sejarah kitab suci bahwa mabuk bisa membawa kehancuran. Artinya, larangan terhadap minuman keras bukan datang dari Paulus, melainkan dari pengalaman para nabi terdahulu yang direkam dan diwariskan dalam teks suci. Bahkan dalam kitab Amsal Proverbs 20 kamu tertulis, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidak bijak orang yang terhuyung karenanya. Ayat ini jauh lebih tua dari surat-surat Paulus, dan menunjukkan bahwa larangan terhadap alkohol adalah pesan moral yang konsisten dalam tradisi monoteistik. Kita juga harus ingat, Paulus sendiri tidak pernah secara eksplisit melarang alkohol. Dalam suratnya kepada Timotius, 1 Timotius 5:23, dia bahkan menyarankan agar sedikit anggur digunakan untuk masalah pencernaan. Ini menunjukkan bahwa sikap Paulus terhadap alkohol lebih fleksibel dan bersifat opini pribadi, bukan hukum ilahi yang mengikat seluruh umat. Bandingkan dengan Islam, larangan khamr, minuman memabukkan, datang secara bertahap melalui wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya dalam QS Al-Baqarah ayat 219, Allah mengingatkan bahwa khamr memiliki sedikit manfaat, tapi jauh lebih banyak mudaratnya. Kemudian dalam QS An-Nisa ayat 43, Allah melarang umat Islam mendekati salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya, dalam QS Al-Ma'idah ayat 91, turun perintah tegas bahwa khamr adalah perbuatan keji dari perbuatan setan dan harus dijauhi. Jadi pendekatan Islam terhadap khamr bukan meniru Paulus, melainkan hasil dari proses wahyu yang logis, bertahap, dan berdasarkan nilai-nilai kenabian sejak zaman dahulu. Ini bukan opini manusia, tetapi hukum dari Tuhan. Mengklaim bahwa Islam meniru Paulus dalam larangan alkohol sama saja dengan mengabaikan fakta sejarah, teks suci, dan kronologi wahyu. Ini seperti mengatakan bahwa undang-undang lalu lintas hari ini meniru aturan berkuda zaman Romawi. Perbandingannya tidak relevan, tidak masuk akal, dan hanya dibuat-buat. Ketiga, mereka menyatakan bahwa kalimat La ilaha illallah adalah tiruan dari 1 Korintus 8:4. Ini adalah bentuk manipulasi logika yang cukup berani, tetapi juga dangkal. Mereka mengambil potongan ayat dari surat Paulus, lalu membandingkannya dengan inti ajaran Islam, seolah-olah Islam datang belakangan dan hanya sekadar meniru. Padahal, siapapun yang memahami sejarah teologi monoteistik akan tahu bahwa konsep keesaan Tuhan atau Tauhid bukanlah penemuan Paulus, bukan pula khas Kristen, apalagi milik pribadi siapapun. Bahkan dalam kitab Ulangan 6:4, yang ditulis berabad-abad sebelum Paulus lahir, tertulis jelas, dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini dikenal sebagai Shema Yisrael, inti ajaran Tauhid bagi kaum Yahudi, dan menjadi fondasi bagi seluruh nabi Bani Israel. Artinya, gagasan bahwa hanya ada satu Tuhan sudah mendarah daging dalam tradisi kenabian sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan lebih awal lagi. Paulus hanya mewarisi apa yang sudah menjadi kepercayaan umum umat monoteistik sebelum zamannya.
dan bukan penafsir utama apalagi pencipta konsep tersebut. Lebih dari itu, dalam Islam, kalimat La ilaha illallah bukan hanya pernyataan keimanan biasa. Ia adalah fondasi dari seluruh sistem akidah, hukum, dan etika dalam kehidupan Muslim. Tauhid dalam Islam bukan sekadar doktrin teologis, tapi sistem nilai yang membentuk cara berpikir, bertindak, bahkan membangun peradaban. Kalimat itu menjadi landasan ibadah, sosial, bahkan politik, karena mengakui hanya Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, berarti membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, ideologi atau materi. Di sisi lain, jika kita telusuri isi 1 Korintus 8:4 secara lengkap, di sana tertulis, kita tahu bahwa berhala di dunia tidak ada artinya, dan bahwa tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini adalah kalimat yang, walau mengandung unsur keesaan Tuhan, diikuti dengan ayat-ayat yang kemudian menjelaskan peran Yesus sebagai Tuhan yang satu bagi orang Kristen. Jadi dalam konteks Kristen sendiri, ayat ini tetap berujung pada pemahaman Trinitas yang bertentangan dengan tauhid murni ala Islam. Sementara Islam datang justru untuk mengoreksi penyimpangan konsep ketuhanan yang muncul dalam berbagai ajaran setelah Nabi Isa alaihissalam. La ilaha illallah adalah bentuk afirmasi dari pesan para nabi terdahulu, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad SAW, bahwa hanya ada satu Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Jadi sangat keliru dan juga menyesatkan jika mengatakan bahwa Islam meniru Paulus hanya karena kemiripan satu kalimat, tanpa memahami kedalaman makna dan sejarah di baliknya. Ini seperti menyamakan falsafah dengan slogan karena kebetulan pakai kata yang mirip. Mengatakan Islam mengikuti ajaran Paulus sama saja dengan berkata, langit mengikuti bayang-bayang. Paulus adalah manusia yang penuh kontroversi bahkan di kalangan gereja sendiri. Banyak sarjana Kristen seperti Bart D. Ehrman, Elaine Pagels, dan James D. Tabor yang mengkritik pengaruh Paulus terhadap ajaran Yesus yang otentik. Jadi sebelum menuduh Islam mengikuti Paulus, lihat dulu, ajaran siapa yang paling banyak diubah oleh Paulus? Islam atau justru kekristenan itu sendiri? Jangan hanya dengarkan konten yang memprovokasi. Mari kita belajar dengan akal, bukan amarah. Kalau kamu ingin konten-konten yang membedah isu secara ilmiah, objektif, dan jujur, silakan subscribe. Karena di sini, kita bicara pakai data, bukan dusta.